Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Kita ketemu lagi di video pembelajaran daring. Kali ini kita masuk ke pengolahan data penelitian tahap pertama, yaitu untuk pengujian uji reliabilitas dan validitas. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan step by step cara mengoperasikan SPSS untuk melakukan uji reliabilitas dan validitas ya. Nanti untuk panduannya bisa dibaca dari sini, klik apa. Oke ya, sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa saya men-share pembelajaran untuk menguji validitas ini berdasarkan urutan yang diajarkan oleh atau dalam buku Sugiono, Profesor Sugiono 2017 yang menyatakan pada dasarnya dalam uji instrumen ada kalanya ditemukan sebuah tes instrumen maksudnya mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid umumnya reliable. Jadi, mengapa berdasarkan panduan dari Prof. Sugiono dan saya menggunakan buku ini, yaitu dari Haryadi Sarjono, SPSS dan SPSS versus Lisrel, sebuah pengantar aplikasi untuk riset. Di kedua pakar metodologi ini menguji urutannya adalah diuji reliabilitas dulu baru validitas. Seperti kita ketahui yang sudah dijelaskan di video daring pembelajaran sebelumnya bahwa uji reliabilitas adalah uji untuk menguji tingkat konsisten dari responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan kita. Nah, uji validitas adalah uji untuk menguji instrumen kita apakah benar-benar valid, yang artinya valid adalah benar dipahami, dimengerti, bahkan dialami sendiri oleh responden yang kita ajukan, yang kita minta untuk mengisi, gitu ya. Jadi mungkin kalau di penelitian lain ada yang menguji validitas dulu, saya share menguji reliabilitas dulu berdasarkan penjelasan dari dua pakar tersebut. Oke ya, nanti Anda bisa pakai panduan ini untuk supaya memudahkan. Oke, sekarang ini kan sudah tersedia data view-nya, kita klik analyze, kemudian kita klik di sini ada scale ya, langsung ke reliability analysis kita klik. Oke, kemudian kita klik dari pernyataan, mulai pernyataan nomor 1 untuk variabel bebas sampai ke yang terakhir terikat. Masuk ke sini. Ini ada tabel atau kolom statistik. Ya, kita pencet item, langsung scale if item delete. Boleh juga pakai scale tapi saya langsung di sini aja. Kita continue. Kemudian oke. Akan muncul tabel hasil seperti ini. Sabar ya, memang kadang-kadang versi tertentu tadi saya bilang tergantung kompatibelnya dengan komputer kita. Processingnya bisa agak lama. Oke, tabel pertama judulnya Case Processing Summary. Ini hanya menyatakan bahwa responden saya 55 orang itu dinyatakan valid, bahwa tidak ada data yang di luar dari 55 ini masuk ya, excluded-nya itu 0. Kemudian di tabel ini di reliability statistik itu menyatakan end of itemnya saya adalah 12, yaitu pernyataannya ada 12 ke semua variabel, dan Combrat alpha nilainya adalah 0,78. Untuk menganalisa Combrat alpha ini, Anda harus buka bab 3 Anda di subbab analisa data di bagian reliabilitas, itu harus sudah ada ini.
ini nggak ngarang, tapi lihat kalau saya lihatnya dari Hare ya, Hare et al. Nah, Cornbread alpha nilai penelitian punya saya itu ada di range ini 0,8 sampai 0,6 sampai 0,8. Tadi hasilnya 0,78. Berarti andal, masuk ke dalam andal. Berarti Anda nanti lihat di video pembelajaran daring untuk hasil pembahasan yang bab 4 itu dinyatakan tingkat konsisten dari responden kelima responden dalam penelitian ini adalah konsistennya cukup ya, maksudnya bukan cukup, konsisten dia dalam menjawab ke 12 pernyataan tersebut atau andal. Jadi dapat diandalkan tingkat konsistensinya si responden dalam menjawab ke 12 pernyataan tersebut. Oke, kalau kita lihat lagi ke bawah ini tadi ini ya, tabel reliability statistik itu nanti bisa di copy kemudian dipaste ke Word-nya bab 4 Anda. Kita lewatin tabel yang item statistik, kita lihat di sini ada item total statistik. Nah, inilah yang nanti akan menjawab uji validitas Anda. Yaitu kita akan lihat di kolom corrected item total correlation. Nah, karena rumusnya kita lihat lagi di sini ya, karena rumusnya validitas adalah R tabel ya, kita harus membandingkan antara R tabel dengan R hitung yang rumusnya adalah bahwa mana nih, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel maka semua pernyataan dinyatakan valid ya. Yang di sini itu adalah R hitungnya, ini R hitung. Nah, R tabelnya mana? R tabelnya itu yang harus kita cari. Untuk mencari R tabel itu kita harus buka SPSS dengan laman yang baru. Ya. Kita buka SPSS yang baru, bukan yang tadi, dengan rumusnya adalah DF atau degree of freedom sama dengan N kurang 2. N itu adalah populasi, di mana responden saya populasinya 55, nanti dikurangin 2. Berarti 53. Itu ya. Oke, udah kebuka. Ini nanti ditutup. No. Biar nggak bingung, kita buka ininya ya, petunjuknya. Biar nggak salah. Jadi di sini udah dijelaskan ya, buka program SPSS, buka variable view data baru, di kolom name tulis DF. DF. Oke. Kemudian di data view, di kolom DF-nya di bawah sini ditulis angka N kurang 2. Tadi contohnya saya kan 55 respondennya, dikurang 2. Berarti 53. Nah, di video pembelajaran daring sebelumnya saya udah bilang bahwa untuk uji reliabilitas itu sebaiknya minimum 30, tapi boleh lebih. Gitu maksudnya ya. Boleh lebih dari 30, tapi harus minimum 30. Oke, kemudian setelah itu kita klik transform compute variable. Di target variabel itu kita ketik t underscore titik 05, itu tulis rumusnya supaya nggak salah, Anda copy paste aja di sini. Tuh ya. Kemudian oke. Kalau ada compute execute berarti berhasil. Ini dihapus aja, nggak usah di save, tuh keluar ya. Kemudian setelah itu mencari R tabelnya,
compute lagi, ini diganti dengan R underscore 0,05. R underscore 0,05. Rumusnya tinggal copy paste aja dari sini. Oke, execute lagi, berhasil, berarti keluar. Nah, inilah tabel kita 0,22 yang harus kita cocokkan di tabel ini. Jadi, ini harus lebih besar daripada 0,2. Ini lebih besar daripada 0,2, ini lebih besar dari 0,2, ini lebih kecil berarti nggak valid, berarti failed. Kemudian ini lebih dari 0,2, ini failed. Oke, jadi ada dua yang failed ya. Yang pernyataan ini, gabungan antara PowerPoint materi dan penjelasan dosen membantu mahasiswa untuk mengerti materi yang diajarkan. Jadi karena di sini failed, itu bisa diartikan bahwa mahasiswa sebenarnya nggak ngerti, nggak mahamin, dan nggak mengalami apa yang diajarkan oleh saya. Kebetulan dosennya, saya kan menggabungkan PowerPoint materi dengan penjelasan dosen di video pembelajaran daring seperti yang Anda lihat di sini. Ada slide-nya, ada penjelasannya. Itu bagi mahasiswa S1 itu mereka tidak ngalamin, entah mereka nggak lihat, nggak mengakses videonya, atau mereka tidak mengerti apa yang dijelaskan, gitu ya. Nah, yang ini saya harus berusaha memutar video berulang-ulang untuk dapat mengerti. Nah, kalau kata-katanya seperti ini, saya harus berusaha berulang kali memutar video supaya mengerti. Ini di nggak valid, berarti mereka nggak perlu ngulang video untuk mengerti. Sekali aja udah mengerti. Nah, ini agak kontradiksi ya. Nah, ini kalau mendapatkan jawaban yang seperti ini dari responden, agak bingung juga menganalisanya. Di sini mereka merasa tidak mengerti materi yang diajarkan, tapi di sini mereka tidak perlu mengulang berkali-kali untuk melihat video itu supaya mengerti. Hanya sekali saja memutar, mereka sudah mengerti. Ini agak kontradiksi di sini. Ya, tapi apa adanya, kita analisa sesuai dengan apa adanya. Nggak bisa di analisa yang lain. Kita berdasarkan apa yang terjadi di data ini. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk mencari nilai min, nanti kita belajar lagi. Yang nilai failed-nya harus kamu ingat, tidak boleh angkanya dimasukkan untuk proses penghitungan nilai min, korelasi, dan regresi selanjutnya. Harus dihilangkan. Nah, makanya saya pernah menyarankan bahwa setiap indikator atau subvariabel pernyataannya mendingan 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma 1, berarti ya akan hilang kesempatan kita untuk mencari data tersebut. Oke ya, untuk lengkapnya lagi Anda bisa mengikuti video pembelajaran dari saya, cara menganalisa uji reliabilitas dan validitas yang melalui slide ya di video pembelajaran untuk yang bab 4. Begitu ya. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Kita mencoba untuk selanjutnya untuk mencari data atau hasil data untuk nilai min atau nilai rata-rata. Sampai jumpa.